Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini dia full review Redmi Note 9 Pro. Yang pertama akan saya bahas yaitu bagian layarnya. Layar Redmi Note 9 Pro ini berukuran 6,67 inch yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 dengan resolusi 1080x2400 pixel atau Full HD+, dan rasio 20:9. Masih menggunakan panel IPS dengan refresh rate 60Hz serta brightness 450 nits. Layarnya ini not bad lah. Untuk menonton film masih cukup lumayan, dan untuk visibilitas di luar ruangan juga masih oke. Pada sisi atas layarnya terdapat earpiece, LED notifikasi berwarna putih, dan kamera depan yang berbentuk lingkaran. Xiaomi menyebutnya dengan dot display. Xiaomi juga memberikan anti gores yang sudah terpasang di HP-nya. Untuk layar ini sebenarnya sudah cukup bagus, cuman saya menemukan bayang hitam di bagian dot display-nya ini. Ya semoga kalau ada update bisa hilang. Lalu untuk desain bagian belakangnya, menurut saya ini elegan, dan saat digenggam juga enak. Bagian belakangnya ini bermaterial kaca yang telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5, dan berat HP ini sekitar 209 gram. Oh iya, untuk bagian belakang ini sudah saya kasih skin, yang tujuannya supaya kalau dipegang tanpa casing gini enak aja, nggak ninggalin sidik jari dan gak repot bersihinnya. Bagian bawahnya terdapat tulisan Redmi, lalu di atasnya terdapat 4 buah kamera yang sedikit menonjol. Dan di bawah kameranya terdapat LED flash, dan untuk warna putih dan grey terdapat border hitam seperti ini. Untuk framenya sendiri masih menggunakan material plastik, tapi finishingnya seperti brush metal seperti ini yang kelihatannya cakep banget. Dan di bagian kanannya terdapat tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint, sama seperti EZ1 yang kemarin saya review. Dan untuk performa fingerprintnya sendiri juga lumayan. Sementara di bagian kirinya terdapat slot untuk SIM card yang terdiri dari triple slot untuk 2 SIM dan microSD. Jadi bisa menggunakan 2 SIM dan SD card sekaligus, tidak seperti pendahulunya yang harus pilih mau 2 SIM tanpa SD card atau 1 SIM dengan SD card. Bagian atasnya terdapat mikrofon dan ear blaster. Menurut saya ear blaster ini sangat berguna kalau baterai remote kalian habis ataupun remote-nya hilang. Lalu di bagian bawahnya terdapat headphone jack 3,5 mm. Walaupun ada headphone jack, di dalam paketnya Xiaomi tidak memberikan headsetnya. Redmi Note 9 Pro ini juga sudah menggunakan USB Type-C seperti seri-seri sebelumnya. Lalu ada mikrofon, untuk kualitas mic-nya ini seperti yang bisa kalian dengar sekarang ini. Dan untuk speakernya juga, untuk kualitasnya sendiri menurut saya sih standar aja untuk di kelas mid-range ini. Untuk spesifikasinya, Redmi Note 9 Pro ini menggunakan prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer serta GPU Adreno 618. Untuk RAM-nya sendiri, ini saya memilih yang varian 6GB RAM dan internal 64GB. Tapi ada juga kok yang varian 8GB RAM dan internal 128GB. Skor Antutu yang didapatkan dari HP ini sekitar 270 ribuan. Saya main AOV di settingan rata kanan, ya walaupun untuk kualitas tampilannya nggak bisa ke HD. Untuk bermain AOV smooth kok, nggak ada lag atau frame drop. Dan untuk bermain PUBG juga bisa di graphics smooth dan frame rate ultra, nggak ada lag dan frame drop juga.
Saat digunakan berlama-lama untuk bermain game, HP ini masih adem aja dan masih enak digunakannya. Redmi Note 9 Pro menggunakan MIUI 11 yang berbasis Android 10. Lalu di pengaturnya tersedia untuk menampilkan atau menyembunyikan dot display-nya ini. Redmi Note 9 Pro juga memiliki NFC dan sensor yang dimiliki Redmi Note 9 Pro ini juga lumayan lengkap. Untuk kapasitas baterai dari Redmi Note 9 Pro ini sebesar 5020 mAh. Screen on time yang didapatkan juga lumayan. Untuk bermain game, bermain sosial media, dan mendengarkan musik bisa mendapatkan screen on time 9 jam dari 100% hingga 10%. Lalu untuk pengecasannya sendiri, Redmi Note 9 Pro juga mendukung fast charging 30 Watt. Xiaomi juga memberikan pala charger sebesar 33 Watt di dalam kotaknya. Untuk pengecasannya sendiri juga lumayan cepat untuk baterai sebesar ini. Ya sekitar 1 jam lebih sedikit, dari 10% hingga terisi penuh. Yang terakhir akan saya bahas yaitu bagian kameranya. Untuk bagian belakang ini Redmi Note 9 Pro terdapat 4 buah kamera. Di antaranya terdapat kamera utama 64 megapiksel dengan aperture f1.9, kamera wide angle 8 megapiksel aperture f2.2, kamera makro 5 megapiksel aperture f2.4, dan kamera depth 2 megapiksel dengan aperture f2.4. Untuk kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel dengan aperture f2.5 yang masih fix focus. Aplikasi kamera bawaan yang diberikan Redmi Note 9 Pro ini tergolong cukup lengkap. Di antaranya terdapat slow motion, short movie, video, foto, 64 megapiksel, portrait, mode malam, mode panorama, dan mode pro. Untuk mode pro-nya ini bukan hanya untuk foto, tapi untuk videonya juga terdapat mode pro. Untuk hasil foto dari kamera belakangnya seperti ini. Untuk di kondisi cukup cahaya hasilnya mantap banget, sangat detail, tajam, dan kontrasnya juga lumayan oke. Untuk kondisi low light-nya juga lumayan kok, ya walaupun kadang masih suka ngecewain. Untuk videonya, kamera belakang support hingga resolusi 4K 30 fps yang hasilnya bagus, cukup detail, tapi nggak ada stabilizernya. Jadinya agak goyang-goyang seperti ini. Kalau mau stabil, pakai resolusi Full HD 30 fps nya, dan hasilnya juga masih bagus kok. Oke, ini bagian terakhir dari video ini. Saya telah menggunakan Redmi Note 9 Pro ini sebagai daily driver sudah 3 minggu, dan saya menemukan beberapa minus dari HP ini. Yang pertama, sensor bagian depannya yang kadang suka error. Solusinya ya tinggal dimatiin aja pocket mode-nya. Lalu, yang kedua, kameranya juga pernah error, nggak bisa dibuka seperti ini. Saya ngalami ini cuma sekali doang sih. Ya HP tinggal di restart juga fix lagi. Lalu masalah ketiga yang saya temukan yaitu pada kecerahan layarnya. Pernah waktu itu dipakai di bawah terik sinar matahari, layarnya jadi over kontras banget, jadinya warna agak putihan gitu. Ya caranya juga tinggal di restart lagi aja kok. Ya mungkin itu aja masalah yang saya temukan pada HP ini. Semoga aja kedepannya bisa fix semua dan gak kejadian lagi masalah seperti ini. Yaudah, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.